Pada video kali ini kita akan bicara tentang kasih karunia Allah. Apakah kasih karunia Allah itu? Dalam Perjanjian Lama, kata kasih karunia diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yaitu ken, artinya pemberian cuma-cuma. Apakah semua pemberian cuma-cuma dapat dikatakan kasih karunia? Ternyata tidak. Kata kasih karunia dikenakan kepada yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh. Dalam hal ini misalnya majikan, tuan, raja, Allah. Jadi kata kasih karunia dikenakan untuk mereka. Nah, yang menerima kasih karunia itu adalah orang-orang yang tidak terhormat. Misalnya hamba, budak, orang berdosa. Siapapun yang berkasih karunia, dia tidak mengharapkan balasan atas pemberiannya itu. Pemberiannya itu ikhlas, pemberiannya itu tanpa pamrih, pemberiannya itu tanpa mengharapkan balasan dari yang menerima pemberiannya itu. Dalam kehidupan bangsa Yunani, ternyata ada sebuah praktek hidup di mana seseorang memberikan hadiah kepada seseorang dan dia tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerima pemberiannya itu. Itulah sebuah praktek hidup yang kemudian dalam bahasa Yunani digunakan istilah charis. Kata charis ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kasih karunia. Dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, kasih karunia Allah menunjuk pada Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Dia datang ke dunia menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah. Pemberian cuma-cuma dari Allah yang sangat bernilai, yang sangat mahal. Dia datang dengan misi mencari dan menyelamatkan yang hilang, mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita diselamatkan oleh Allah. Apakah karena kita baik? Apakah karena kita saleh? Apakah karena kita benar? Alkitab dengan jelas bersaksi dalam Roma pasal 3. Tidak. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hukum Taurat Allah dengan jelas menegaskan upah dosa adalah maut. Ketika kita berbuat dosa, kita seharusnya mati. Kita ini ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur. Tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan kita dari sumur dosa itu. Hanya pertolongan yang datang dari ataslah yang dapat mengeluarkan kita dari sumur dosa itu. Yesus Kristus adalah pertolongan yang datang dari atas. Dia masuk ke dalam sumur dosa, mencari kita, menyelamatkan kita. Dia mengorbankan dirinya sebagai korban penebus dosa. Dia menggantikan kita menjalani maut keji, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa, supaya kita menjadi umat milik kepunyaannya, dibebaskan dari hukuman dosa. Demikian cara Allah menyelamatkan kita manusia. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah. Dia mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Nyawa adalah sesuatu yang mahal. Yang mahal itu dia korbankan demi keselamatan kita. Kasih karunia itu adalah usaha Allah menyelamatkan kita. Keselamatan itu adalah usaha Allah semata. Tidak ada sedikit pun andil manusia di dalamnya. Hal ini penting agar kita tidak memegahkan diri. Karena Allah telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang diminta oleh Allah dari kita adalah percaya sungguh-sungguh kepadanya. Yohanes 3:16 bersaksi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan Tuhan bagi kita. Percaya itu digambarkan seperti ranting pohon anggur yang melekat pada pokok pohon anggur, yang melekat pada batang pohon
anggur. Kita dapat berbuah kebaikan jika kita tetap melekat pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Pemahaman ini memotivasi kita menjalani kehidupan yang rendah hati, yang tidak sombong. Sebab ternyata kebaikan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Kesalehan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Amal kita tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu hentikan segala bentuk kesombongan rohani. Singkirkan perasaan merasa diri lebih benar dari orang lain. Hiduplah di dalam Dia, melekat dan bersekutu di dalam Dia. Jika Anda berbuat baik, itu bukan untuk beroleh keselamatan, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Allah yang kita sembah telah berkasih karunia, maka kita pun terpanggil untuk berkasih karunia. Apakah itu mudah? Tidak. Itu sulit, sangat sulit. Mengapa? Sebab berkasih karunia itu acap kali tidak sejalan dengan logika akal budi kita dan perasaan kita. Berkunjung ke rumah orang terhormat itu biasa. Berkunjung ke rumah fakir miskin itu kasih karunia. Mendoakan kebaikan bagi sahabat kita itu biasa. Mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti hati kita itu kasih karunia. Mendoakan pacar yang mencintai kita itu biasa. Mendoakan mantan yang menyakiti hati kita itu kasih karunia. Cobalah renungkan sejenak. Pikirkanlah, adakah orang yang telah menyakiti hatimu? Adakah orang yang telah melukai batinmu? Jika Anda mendoakan mereka, itu kasih karunia. Jika Anda dapat pergi menjumpai mereka, itu kasih karunia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap menjalani kehidupan berkasih karunia kepada sesama kita? Memang tidak mudah, saudara sekalian. Tidak mudah. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Sebab dalam hidup ini ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah engkau dapat melakukan itu. Karena itu jika engkau bertekad mau melaksanakan kehendak Tuhan ini, menjalani kehidupan yang berkasih karunia, mintalah pertolongan Roh Kudus. Hanya dengan pertolongannya saja kita dapat melakukan semuanya ini.